Coba ceritakan apa yang kamu rasakan ketika mendengar istilah PR atau pekerjaan rumah. Wah, pastinya beragam cerita mengalir dengan berbagai sudut pandang ya. Para peneliti dari Duke University meninjau lebih dari 60 penelitian tentang PR yang dipublish sejak tahun 1987 sampai tahun 2003, menyimpulkan kalau PR yang bersifat akademis yang diberikan guru tidak berdampak positif pada prestasi belajar siswa. Dennis Pope, dosen di Stanford Graduate School of Education, menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa 56% siswa mengungkapkan PR menjadi stresor atau sumber stres bagi siswa. Wah. Lalu, bagaimana cara menggeser paradigma PR menjadi sebuah aktivitas yang menyenangkan? Nah, flipped classroom bisa menjadi salah satu solusi untuk menggeser paradigma mengenai PR, sekaligus memantik kamu untuk mengetahui bagaimana cara belajar yang membuatmu nyaman. Jika memaknai flipped classroom secara arti bahasa, akan mengandung arti kelas yang dibalik. Tapi bukan ruang kelas yang dibalik ya, hehehe, melainkan prosesnya. Flipped classroom adalah model pembelajaran yang membalik cara penyampaian materi, bukan pada saat tatap muka antara guru dan siswa, melainkan sebelum jadwal pembelajaran sekolah terjadi. Hal ini pada akhirnya bertujuan sebagai sebuah upaya efektivitas waktu, sehingga guru menjadi lebih mudah untuk mengeksplorasi materi bersama dengan siswa daripada hanya sekadar memulai untuk membahas materi itu satu demi satu. Alison King dalam publikasinya menjelaskan bahwa menggunakan waktu tatap muka untuk membangun pemahaman jauh lebih penting daripada hanya sekadar mentransfer informasi. Intinya, model flipped classroom membangun aktivitas pembelajaran yang biasanya diselesaikan di kelas, jadi dapat diselesaikan di rumah. Dan aktivitas pembelajaran yang biasanya dikerjakan di rumah, menjadi dapat diselesaikan di kelas. Konsep ini berbeda dengan pemberian PR kepada siswa untuk dikerjakan di rumah, tetapi lebih ke arah memahami materi secara mandiri di rumah. Kemudian, guru akan memberikan tugas di sekolah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dengan mendiskusikannya, bertukar pengetahuan, menyelesaikan masalah dengan bantuan siswa lain maupun guru. Model flipped classroom ini memberikan kontrol belajar yang lebih besar untuk siswa dan mentransformasikan PR yang dianggap sebuah beban menjadi aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan di dalam kelas. Nah, sebagai seorang pendidik, terdapat 4 aspek yang harus dipenuhi saat akan menerapkan model pembelajaran flipped classroom, yaitu flexible environment, di mana guru harus mampu merancang waktu dan ruang belajar sesuai dengan kebutuhan siswa, mengamati siswa untuk membuat penilaian yang tepat, dan menyediakan media yang inklusif untuk siswa sehingga mampu menguasai informasi yang dipelajari. Kemudian, learning culture, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan aktivitas pembelajaran secara mandiri dan memecahkan materi dalam beberapa tahapan sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh siswa. Lalu, intentional content, yaitu mengutamakan konsep dengan instruksi langsung sehingga mampu dipahami siswa, mengembangkan konten sesuai kebutuhan, dan menyediakan konten yang inklusif sehingga relevan dan mudah diakses. Dan yang terakhir,
professional educator, yaitu membimbing siswa secara individu maupun kelompok dan memberikan feedback, melakukan penilaian formatif, dan berkolaborasi, juga melakukan refleksi bersama pendidik lainnya. Pada akhirnya, Flipped Classroom adalah sarana sehingga siswa bisa terpacu untuk belajar lebih giat dan bisa bertumbuh untuk menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan di depan. Tanpa dibayang-bayangi tugas menumpuk yang dibawa ke rumah tentunya ya, hehehe. Teknologi adalah sarana, guru adalah fasilitator, dan siswa adalah sumber dan subjek pembelajaran. Akhir kata, terus menjadi pembelajar yang tekun karena dunia tidak pernah berhenti membelajarkan. Saya Ayu Aryana Mulyani, bye!